hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kemenangan-Mu Tuhan terjadi di sini untuk setiap kami, untuk setiap kami Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan
terjadi di sini, kesembuhan terjadi di sini, kelepasan terjadi di sini. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Ya, kita ketemu lagi. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Saya ambil bacaan kita dari Amsal pasal 12 ayat 14. Ya, silakan Bapak Ibu Saudara yang di sebelahnya ada Alkitab atau mungkin gadgetnya ada Alkitab bisa mengikuti. Kita buka dalam Amsal 12 ayat yang ke-14. Saya akan bacakan, Bapak Ibu mengikuti membaca di rumah masing-masing ya. Begini bunyi firman Tuhan, setiap orang dikenyangkan dengan kebaikan oleh karena buah perkataan, dan orang mendapat balasan daripada yang dikerjakan tangannya. Di nama Tuhan. Saudara, ayat ini sebenarnya kalau kita sama-sama renungkan, ini sesuatu yang luar biasa. Kalau orang hanya membaca begitu saja mungkin tidak akan mengetahui bahwa ada sesuatu yang luar biasa yang dikatakan Tuhan melalui kebenaran firman-Nya. Dikatakan setiap orang itu dikenyangkan dengan kebaikan oleh karena buah perkataan. Saya ulangi, setiap orang dikenyangkan dengan kebaikan oleh karena buah perkataan. Saudara coba renungkan sebentar, apa benar saudara dikenyangkan dengan perkataan-perkataan yang saudara keluarkan dari mulut saudara? Mungkin kalau saat ini saudara masih tidak begitu banyak berkata-kata ya, mungkin diingat-ingat kemarin. Wah sudah lupa Pak, banyak sih kata-katanya. Oke. Kalau kita sama-sama merenungkan apa yang kita katakan hari-hari kemarin, maka ada berapa banyak kata-kata yang kita keluarkan. Saya yakin luar biasa banyaknya ya. Saya juga mungkin tidak bisa menghitung saya ngomong apa aja kemarin gitu ya. Yang pasti banyak. Karena saudara mempunyai banyak aktivitas, saya pun juga demikian. Bisa di rumah, bisa di luar rumah, bisa di tempat pekerjaan, atau di tempat-tempat manapun. Ada sesuatu yang keluar dari mulut kita, yaitu perkataan. Dan perkataan-perkataan yang kita katakan, kadangkala tidak semuanya kita ingat. Ada yang baik, ada yang mungkin tidak baik gitu ya. Ada yang kata-kata membangun, mungkin juga ada kata-kata yang meruntuhkan gitu ya. Kenapa? Saya pernah mengalami ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mungkin ketika saya berkata-kata dengan orang-orang yang ada di sekitar saya tunjuk aja istri saya misalnya. Ada banyak hal-hal yang saya ungkapkan yang didengar juga oleh istri saya. Ya seperti tadi yang saya katakan, ada sesuatu yang mungkin bagi dia itu satu kata-kata yang membangun dia. Menyenangkan lah gitu ya. Tetapi ada juga yang menyakitkan.
Yang kadangkala kita sendiri yang mengatakan, yang memperkatakan, yang mengeluarkan perkataan itu, tidak menyadari bahwa itu adalah sesuatu yang menyakitkan. Dan kita baru sadar, kita baru ngerti setelah mungkin waktu malam kita berada di tempat tidur yang sama, dia ngomong dan dia katakan, sadar enggak tadi siang ada kata-kata yang buat saya sakit hati. Ada perkataanmu yang membuat saya sakit hati. Dan saat itu saya kaget, loh apa ya? Perasaan saya nggak ngomong sesuatu yang menyakitkan, biasa-biasa aja. Saya ngomong dengan nada yang mungkin bagi saya itu adalah karakter saya ngomongnya ya seperti itu gitu. Tapi rupanya orang yang terdekat dengan saya, yaitu istri saya, mengingatkan, menunjukkan bahwa ada kata-kata saya yang justru bagi dia tidak berkenan. Bagi dia itu sesuatu yang ya mungkin menyinggung atau menyakitkan. Dan ini menjadi permasalahan serius bagi istri saya atau mungkin orang-orang yang mendengar. Saudara, seberapa banyak kita semua juga pernah ngalami seperti apa yang saya katakan. Kita nggak sadar dengan apa yang terucap dari bibir kita atau mulut kita. Bahkan kita sudah lupa apa yang kita katakan. Mungkin baru teringat ketika orang yang merasa tidak nyaman dengan kata-kata itu menceritakannya. Dan kita kaget, oh iya ya, oh ternyata itu menyakitkan kamu toh. Padahal saya tidak bermaksud begitu. Mungkin kita memberi pembelaan seperti itu. Kita merasakan bahwa ada kata-kata kita yang justru membuat orang itu menjadi sedih, menjadi takut, mungkin menjadi malu, dan sebagainya. Saudara, kadangkala kita mungkin ya kita bergurau dengan orang-orang yang ada di sekitar kita ketika kita beraktivitas. Maksud kita bergurau mungkin ya. Ya ngomong-ngomong lucu mungkin ya. Ternyata ada satu kata-kata yang membuat orang itu menjadi malu atau dipermalukan di depan banyak orang. Kita anggap itu sesuatu yang ya biasa. Dan orang-orang yang ada di sekitar situ juga tertawa. Tetapi orang yang merasa dipermalukan menjadi sakit hati. Dan itu tidak pernah kita sadari. Ini masih contoh yang dalam hal humor. Belum dalam hal yang mungkin membuat mereka takut. Mungkin bagi kita katakan bahwa saya ini tidak sedang menakut-nakuti mereka, Pak. Saya ini cerita tentang fakta, kenyataan, cerita hari-hari ini misalnya gitu. Berita hari ini. Saya hanya menyampaikan aja. Dan kita tidak sadar bahwa apa yang kita katakan justru membuat orang ketakutan. Orang tersebut tidak nyaman. Bahkan mereka berpikir, aku harus bagaimana ya dengan keadaan ini. Dan ada banyak hal lain yang mungkin kita pernah katakan dalam mulut kita dan membuat orang cemas atau mengalami hal-hal yang lainnya. Saudara, dari hal ini kita bisa mengetahui bahwa perkataan itu penting. Memang perkataan itu adalah alat komunikasi yang sering kita gunakan dalam kehidupan manusia. Semua orang mengatakan bahwa tanpa perkataan
atau alat komunikasi yang kita miliki ini, maka ada sesuatu yang nggak sempurna. Kebanyakan aktivitas kita juga menggunakan kata-kata. Siapapun kita mungkin juga membutuhkan kata-kata ini untuk mempermudah pekerjaan-pekerjaan yang kita kerjakan. Dan ini sesuatu yang penting. Tetapi ingat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa perkataan ini tidak hanya penting buat atau untuk berkomunikasi saja. Ada hal yang tidak pernah kita sadari bahwa melalui perkataan itu menimbulkan dampak yang luar biasa. Coba kalau kita sama-sama renungkan dan kita mulai teliti ya, lihat kejadian-kejadian yang ada di sekitar kita, berita-berita yang kita dengar di televisi, atau berita-berita yang kita baca di surat kabar. Kadang-kadang kita menemukan ada seseorang yang sederhana, tetapi dia bisa sukses karena mendengar satu perkataan dan mengubah hidupnya menjadi orang yang luar biasa. Mungkin orangnya adalah orang yang biasa-biasa, tidak punya mungkin dana untuk usaha, modal untuk usaha. Tapi ketika mendengarkan kata-kata yang luar biasa, orang tersebut jadi bangkit dan menjadi orang yang sukses. Hanya dengan perkataan. Saya pernah menemukan itu dan saya pernah membaca, melihat kisah orang tersebut. Dulu tidak punya modal, saya tidak berpikir saya kalau akan menjadi orang sukses. Pertama-tama karena ada kata-kata orang yang seperti ini. Dia ceritakan. Dan memang betul dia sukses. Menjadi orang yang luar biasa. Dan kita juga pernah mendengar ada orang yang sebenarnya mampu. Sebenarnya luar biasa. Dia bisa mengerjakan sesuatu yang sedang dihadapi. Karena memang dia adalah ahlinya. Misalnya kalau kita bicara seorang olahragawan ya. Saudara mau pilih siapa boleh. Mau pemain bola boleh. Mau badminton boleh. Kita tahu bahwa seorang atlet, namanya atlet, apalagi sudah menjadi perwakilan suatu negara, itu memiliki kemampuan di atas rata-rata. Dan kalau kita bicara ranking, wah apalagi rankingnya deretan 5 besar, antara ranking 1 dan sampai 5. Wah pasti sudah nggak diragukan lagi kemampuannya. Tetapi kita pernah mendengar bahwa seorang atlet mengatakan bahwa dia tertekan. Ketika dia main dan akhirnya dia kalah setelah diwawancarai, kenapa? Kok mainnya tidak seperti biasanya? Tidak ada sesuatu yang dimunculkan, kemampuan-kemampuan yang dulu menakjubkan kok nggak keluar hari ini. Dan dia menceritakan, iya saya sangat tertekan dengan kondisi penonton mungkin. Kata-kata penonton yang mungkin membuat dia down. Membuat mereka tidak konsentrasi dan sebagainya. Dan akhirnya dia mengalami kekalahan. Sering kita melihat kenyataan seperti ini. Loh, enggak mungkin loh ranking 1 misalnya gitu. Ini ranking atas dikalahkan sama ranking paling bawah. Hanya dengan perkataan. Orang bisa runtuh. Orang bisa jatuh. Orang bisa tertindas. Orang tidak lagi punya semangat. Saudara, ini sesuatu yang penting saudara cermati dan saudara renungkan. Kenapa? Karena memang sebenarnya firman Tuhan sudah menunjukkan
ayat yang kita baca ini adalah firman Tuhan. Sebelum semuanya saudara lihat, saudara alami, jelas-jelas firman Tuhan mengatakan seperti ini. Coba kita ulangi aja ya pembacaan supaya kita lebih mantap. Di dalam Amsal 12:14 tadi dikatakan, setiap orang dikenyangkan dengan kebaikan oleh karena buah perkataan. Dan orang mendapat balasan daripada yang dikerjakan tangannya. Saudara, setiap orang, setiap kita dikenyangkan. Saudara mau dengar atau tidak dengar berita-berita di luar sana, semua aktivitas yang saudara lakukan, perkataan-perkataan yang saudara terima atau saudara keluarkan, itu mengenyangkan saudara. Dan ingat saudara, itu akan menjadi buah. Ya seperti yang tadi saya jelaskan. Kalau kata-kata itu adalah kata-kata yang membangun, kata-kata yang memberkati, maka saudara akan menikmati kebahagiaan, sukacita. Dan saudara menjadi orang yang sukses mungkin. Orang yang luar biasa. Tapi sebaliknya, kalau saudara dikenyangkan dengan kata-kata yang mungkin menindih saudara, mengintimidasi saudara, menyudutkan saudara, maka saudara akan menjadi orang yang terpuruk. Orang yang tidak punya gairah, kehilangan sukacita. Oleh sebab itu, mari pagi hari ini kita sama-sama renungkan bahwa perkataan itu penting. Dampaknya juga luar biasa. Ayo, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang tua, berapa banyak kita memperkatakan sesuatu yang baik kepada anak-anak kita? Seberapa banyak saudara mengatakan kata-kata yang baik kepada pasangan-pasangan saudara? Suami kepada istrinya, istri kepada suaminya, orang tua kepada anak-anaknya, atau sebaliknya anak-anak dengan orang tuanya, saudaranya. Ayo kita renungkan, apakah perkataan-perkataan yang keluar dari mulut kita itu membuat mereka menjadi orang yang luar biasa, atau sebaliknya? Saudara adalah pelaku dari orang yang berkata-kata, dan saudara juga menjadi pribadi yang mendengar kata-kata itu. Mari kita pilih menjadi orang yang memiliki perkataan-perkataan kebenaran. Saya tidak sedang menyuruh saudara berkhotbah dalam setiap aktivitas saudara. Tetapi memperkatakan kebenaran adalah perkataan-perkataan yang sesuai dengan firman Tuhan. Kalau memang kenyataannya atau faktanya kita mendengar berita-berita di luar sana tentang kesulitan-kesulitan, atau mungkin yang baru ini kenaikan BBM gitu ya. Ya memang itu adalah suatu fakta. Tapi bagaimana kita bisa menyampaikan itu sebagai perkataan kebenaran? Mari kita katakan, enggak usah khawatir, memang BBM naik, tapi Tuhan nanti yang memberkati. Saudara bisa beli BBM. Munculkan kata-kata yang membangun, kata-kata yang memberkati, kata-kata yang membuat orang antusias, kata-kata orang yang bersemangat. Sehingga kita bisa menjadi saksi, kita bisa menjadi alatnya Tuhan. Kita bisa juga memenangkan banyak jiwa. Untuk berkata-kata sesuatu yang luar biasa, gak perlu jadi orang hebat dulu. Kata-kata kita bisa menjadi luar biasa
ketika kita terus mengisi kehidupan kita dengan firman Tuhan. Kalau kita selalu mengisi dengan firman Tuhan, maka perbendaharaan hidup kita itu akan penuh. Dan ketika saudara nanti keluar ketemu dengan saudara-saudara yang lainnya, saudara ketemu dengan suami, istri, keluarga, maka otomatis karena perbendaharaannya sudah kebenaran firman Tuhan, yang keluar juga firman Tuhan. Bukan maki-maki, bukan kata-kata kotor, tapi justru kata-kata yang mempermuliakan nama Tuhan. Amin saudara. Mari kita belajar sama-sama. Kita memperkatakan yang benar. Dan itu menjadi buah yang disukai banyak orang. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Pagi hari ini kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu. Dan biarlah Engkau mengajar kami Tuhan. Untuk kami boleh menjadi pelaku firman-Mu. Setiap kehidupan kami Tuhan, perkataan-perkataan yang kami keluarkan Tuhan, benar-benar Tuhan, sesuatu yang sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Sehingga banyak orang-orang yang mendengar boleh diubahkan, banyak orang-orang yang mendengar boleh merasakan mujizat Tuhan. Bahkan yang sakit pun Tuhan ketika mendengar perkataan kami, mereka menjadi sembuh. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau memberkati setiap umat-Mu Tuhan yang saat ini boleh mendengar kebenaran firman-Mu. Biar mereka juga memakan buah dari kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.